Inilah Kades Sultan yang pinjami warganya hingga 200 juta untuk melawan rentenir. Beliau adalah Yosa Novita, Kepala Desa Kawung Hilir, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Tahun 2021 lalu, saat dirinya dilantik menjadi Kepala Desa, meluncurkan program pinjaman tanpa bunga bagi warga untuk melawan praktek rentenir. Tak tanggung-tanggung, beliau menganggarkan hingga 200 juta dari kantong pribadinya. Dan alhamdulillah, program ini berhasil menumpas praktek rentenir di Desa Kawung Hilir. Pinjaman tanpa bunga itu hanya ditujukan untuk warga Desa Kawung Hilir. Calon debitur cukup memperlihatkan KTP untuk menunjukkan bahwa mereka merupakan warga Desa Kawung Hilir. Pada tanggal 18 Januari 2023, Yosa Novita meluncurkan gebrakan baru program anti kelaparan. Program ini meminjamkan beras kepada warga Kawung Hilir saat menghadapi musim paceklik. Mangga Bapak. Saya mau mangga. Itu. Mau kopi? Enggak, lagi puasa, Bu. Oh, lagi puasa. Ya. Aduh. Ibu teh aslinya dari Aslinya dari Kawung Hilir. Kawung Hilir. Iya, aslinya Kawung Hilir. Kawung Hilir asli sana. Kelahiran sama dengan usia mas saya nggak? Kelahiran tahun berapa? 58 sekarang. 58 tahun. Oh, lebih tua ibu? Iya. Saya 52. Saya 58. 58. 65 saya lahir. Kenapa sih tertarik jadi kepala desa, tidak tertarik jadi bupati gitu? Itu Pak, Kayak aneh loh gitu loh. saya itu pas waktu ada suami, izin ke suami saya mengizinkan karena saya pengen sisa hidup saya bermanfaat untuk orang banyak. Oh, prinsip dasar adalah ingin sisa hidupnya bermanfaat bagi orang banyak. Iya. Kalau jadi kepala desa bermanfaatnya bagi orang sedikit, Bu. Ibu penduduknya berapa? Sedikit. Berapa? 3.000? Enggak, cuma 1.000-an. Sedesa, 1.000. Iya. Kok sedikit banget sih? Iya, sedikit. Satu desa ibu penduduknya cuma 1.000? Iya, 1.000 sekian lah. Gitu. Kenapa ngambil jadi kepala desa? Kenapa nggak jadi bupati yang penduduknya 1,5 juta? Kan lebih bermanfaat. Pak Bupati, biar Pak Bupati Pak Karna saja. Nah, mimpin. Nah, ketika mimpin kan, oke, yang kalau infrastruktur kan sudah ada dana desanya, ya kan? Infrastruktur udah biasa deh, dana desanya sudah ada. Nah, memang tahu saya Bang Emok itu dari mulai sini Bekasi sini sampai ujung Cirebon itu luar biasa. Ada yang bilang Bang Emok, ada bilang Bang Keliling, ada bilang Bang Pancasila. Itu pokoknya ragam ya. Intinya kan pinjemin duit, bunganya 10%. Sekarang terima, sekarang potong 10%. Kan kalau pinjam 1 juta kan potong 100.000 untuk administrasi istilahnya. Nah, ibu jadi keidean nyiapin uang untuk dipinjam warga. Apa masalah? Karena saya tidak mau warga saya itu udah ada beberapa contoh ya Pak ya di warga itu sebelum saya menjadi kepala desa hanya pinjem berapa akhirnya sampai tanahnya disita gitu. Jadi kan hati nurani saya teh kasihan gitu. Ya sudahlah, kita pinjamkan itu, jangan sampai warga saya cari kesana kemari pinjaman. Iya, dari sisi pinjaman kan di dana desa itu kan ada alokasi tuh untuk BUMDes. Iya. BUMDes itu di dalamnya kan ada regulasi ekonomi. Betul. Kenapa nggak menggunakan dana itu? Nggak tahu ya Pak ya. Di BUMDes juga kan ada pinjaman-pinjaman juga Ya, tuh. ada. Pinjaman-pinjaman. Kenapa ibu lebih menginisiasi menggunakan dana sendiri? Ya, saya pikir takutnya kalau di BUMDes itu kan nanti ada administrasi lah gitu. Ada panitia. Iya. Pengelola. Gitu. Kalau uang saya pribadi kan istilahnya bebas lah, saya tidak mesti mengikat kasih administrasi atau ada ini itulah. Yang penting saya menolong warga saya jangan sampai terjerat itu aja. Nah, warga ibu pinjam nggak macet. Masalahnya itu loh, Bu, macet. Enggak. Ya kita sabar-sabar aja. Kadang-kadang misalkan pinjam 1 juta itu 10 bulan loh Pak. Nyicil 100. Ya, tapi kadang-kadang kalau yang misalkan kan ada yang ngelolanya ada saya, ada sepupu gitu. Soal orang yang ini macet ya udah mungkin lagi nggak ada uangnya, nanti tagih lagi. Kalau yang macet dikasih lagi enggak, giliran sama yang belum gitu. Jadi biar semua
bergilir kebagian. Nah, Ibu ngeluarin 200 tahun kapan? 2021 Pak? 2021. Itu udah lama ya. Sekarang udah hampir 3 tahun kan? Kebanyakan sih mereka itu untuk kayak usaha ya Pak ya. Usaha ya. Kecil-kecil gitu. Kalau yang untuk kayak beli kayak sandang gitu kayaknya. Nggak, Ibu nggak ngasih. Sekarang juga kan meminjamkan beras Pak. Ibu minyamin beras? Pinjemin beras. 10 kilo itu 1 bulan. Jadi bagaimana dari ini aja, kalau dari pabrik misalkan 12.300, ya saya jual minjemin 12.300. Dijual pokok, dipinjemin pokok. Balikin juga pokok. Masyarakat saya itu ya kadang kalau ini namanya tanam padi ya, tandur ya, tandur gitu. Ya kalau pas lagi belum panen dan ada tidak kebagian dari pemerintah, kan berarti kan dia tidak ada ya Pak ya, itulah baru pinjam. Oh, baru pinjam. Nah, mensiasati, seringkali kan si pendataan yang dilakukan oleh para petugas itu kan tidak sesuai dengan kriteria, tidak sesuai dengan ke lapangan. Misalnya si ini harusnya dapat, ini nggak dapat, ini harusnya nggak dapat. Terjadi nggak di desa? Dulu seperti itu, cuman kan kita harus, saya tidak mau duduk di kursi saja ya Pak ya, saya ke lapangan langsung, jadi saya mau lihat mana kondisi yang benar-benar harus kita bantu, yaitu kita ajukan kembali ke pemerintah, gitu. Jangan sampai continue terus aja gitu, masa yang punya motor kebagian, sementara yang tidak